Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Oke. Sebelum memulai pelajaran kali ini, kita sebaiknya berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Karena kita semua tahu kan bahwa sekarang ini terjadi wabah pandemi COVID-19 ini, sehingga mengakibatkan pembelajaran kita dilakukan via daring dengan menggunakan media YouTube ini salah satunya. Oke. Sebelumnya kita absen dulu siapa yang tidak mengikuti dan tidak hadir dalam pertemuan kali ini. Oke, nanti saya cek ya secara online. Nah, tujuan dari pembelajaran jinayah ini ada beberapa. Di sini saya akan membacakannya. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat berperilaku taat pada aturan hukum. Yang kedua, membiasakan perilaku taat terhadap ketentuan hukum fikih dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghayati hikmah syariat Islam tentang jinayah. Yang keempat, menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum jinayah. Yang kelima, menjelaskan ketentuan Allah tentang jinayah dan hikmahnya. Yang keenam, menunjukkan contoh-contoh pelanggaran yang terkena ketentuan jinayah dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran. Kita di sini akan membahas tentang bab materi fikih kelas 11 semester ganjil, terutama tentang jinayah dan hikmahnya. Dalam jinayah ini ada 5 hal ya. Yang pertama itu bab pembunuhan, yang kedua penganiayaan, yang ketiga tentang kisos, yang keempat tentang diyat, dan kelima itu tentang kafaroh atau kafaroh. Nah, tapi pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang pembunuhan. Dalam pembunuhan ini ada, pertama itu kita akan membahas pengertiannya, kemudian macam-macamnya, kemudian dasar hukumnya, kemudian hukuman bagi pelaku terhadap hal ini, kemudian ada pembunuhan secara berkelompok, dan terakhir adalah hikmah dari pembunuhan. Oke, pengertian pembunuhan itu mungkin kalian sudah tahu kan pembunuhan itu apa ya. Kita bisa lihat di berita-berita itu. Oke, pembunuhan secara bahasa itu artinya adalah menghilangkan nyawa seseorang. Nah, menurut istilah adalah suatu perbuatan manusia menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja dengan cara atau dengan alat yang mematikan atau dengan alat yang tidak mematikan. Nah, macam-macam pembunuhan ini ada 3. Yang pertama itu pembunuhan sengaja, yang kedua pembunuhan tidak sengaja, dan yang ketiga itu pembunuhan bersalah atau kelalaian. Nah, yang pertama itu pembunuhan sengaja atau qatlul amdi. Nah, pembunuhan sengaja ini artinya adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang yang direncanakan dan dengan maksud atau niat untuk membunuh seseorang. Nah, kita bisa memberikan contohnya. Itu contohnya orang itu secara niat dan terencana untuk membunuh seseorang. Itu contohnya adalah ada orang yang menggila seseorang agar bisa membunuh orang yang dituju itu, atau orang itu disengat listrik sehingga orang tersebut bisa meninggal. Nah, kemudian yang kedua adalah pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja ini artinya adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan tapi tidak niat atau tidak diniatkan dan tidak direncanakan untuk membunuh seseorang. Jadi contohnya itu seperti seseorang itu bermain-main memukul temannya, misalnya memukul temannya dengan penggaris dengan besi, itu kan kalian tahu. Nah, tanpa ada niat membunuh itu bisa membunuh orang tersebut sehingga bisa meninggal. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah pembunuhan bersalah atau kelalaian. Nah, pembunuhan ini itu pembunuhan yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian.
dan tidak diniatkan sama sekali dan tidak direncanakan sama sekali untuk membunuh seseorang. Contohnya itu adalah ada orang yang sedang berburu di hutan misalnya. Kemudian dia itu berniat untuk mencari buruan atau hewan buruan. Nah, tanpa ada rencana ataupun niat di dalam hati untuk membunuh manusia, dan di saat menembakkan pistolnya ke hewan buruan tersebut itu melesat dan mengenai seseorang dan mengakibatkan orang itu meninggal. Nah, itu kan bersalah atas atau kelalaian karena tidak ada niat sama sekali dan tidak direncanakan sama sekali. Nah, kemudian dasar hukumnya. Dasar hukum membunuh itu ada di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 33. Kita tahu bahwa Islam itu sangat menghormati dan melindungi setiap jiwa seorang manusia, setiap orang muslim ya. Nah, saya dan di sini saya akan membacakan dalil nakliynya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bilhaq. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa manusia yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Oke, sekarang kita beralih ke hukuman bagi pelaku pembunuhan. Nah, bagi pelaku pembunuhan ini, pelakunya itu telah melanggar 3 macam hak. Yang pertama itu hak Allah, kemudian hak ahli waris, dan ketiga adalah hak bagi orang yang terbunuh itu. Nah, artinya ini hak ahli waris ini diserahkan kepada ahli waris ini, apakah dimaafkan ataukah tidak. Nah, kalau tidak ini dikisos ya. Nah, dalam macam-macam pembunuhan kan ada 3. Nah, dari ketiga hal tersebut juga berbeda-beda hukumannya. Yang pertama itu bagi pembunuhan dengan sengaja. Nah, pembunuhan dengan sengaja ini apabila keluarga tidak memaafkan, maka si pelaku ini harus dikisos atau dibunuh juga. Tapi kalau keluarga itu memaafkan, maka si pelaku ini harus membayar diat mughaladah atau denda berat. Nah, ini diat ini akan kita bahas ke pertemuan selanjutnya ya. Tapi di sini saya akan menjelaskannya secara singkat saja. Nah, ini si pelaku harus membayar diat secara tunai langsung dari harta yang dimilikinya. Nah, kemudian yang pembunuhan tidak sengaja ini si pelaku tidak dikisos tapi harus membayar diat mughaladah, tapi boleh diangsur sepertiga dalam 3 tahun. Kemudian yang pembunuhan bersalah itu si pelaku ini juga tidak dikisos tapi harus membayar diat mukhafafah atau denda ringan kepada si keluarga korban atau ahli waris yang diambilkan dari harta keluarganya dan boleh diangsur selama 3 tahun. Nah, kemudian pembunuhan secara berkelompok. Di sini ada hadisnya ya. Nanti saya tampilkan di sini dan saya akan membacakan artinya saja. Artinya itu dari hadis ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu an telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seorang laki-laki secara zalim dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, sesungguhnya semua penduduk Sun'ah secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa jika pembunuhan itu direncanakan secara berkelompok, itu misalnya ada 5 atau sampai 6 orang hanya membunuh 1 orang saja,
maka kelima orang tersebut yang terlibat dalam pembunuhan tersebut itu juga dibunuh semua. Kemudian ada hikmah dalam pembunuhan. Hikmahnya ini ada beberapa. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran apa saja hikmah yang dapat kita ambil dari materi pembunuhan ini. Jadi yang pertama itu, ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menghormati dan melindungi setiap jiwa manusia, sehingga Islam itu sangat menentang dan melarang kegiatan pembunuhan. Ya mesti dilarang lah, karena kan seenaknya saja membunuh jiwa manusia secara biasanya kan secara zalim, seperti perampokan atau semacam itulah perbuatan keji untuk menguasai harta benda. Kebanyakan sih seperti itu yang kita bisa lihat di berita-berita. Yang kedua itu, pelaku perbuatan pembunuhan ini diancam dan diberikan imbalan yang setimpal terhadap apa yang diperbuatnya. Misalnya dikisos, itu sama dibunuhnya kalau tidak dimaafkan ya. Kalau dimaafkan oleh keluarganya pun juga harus membayar denda yang berat juga. Selain di dunia, itu kan di dunia kan. Tapi di akhirat kita tak tahu. Pasti pelakunya akan dihukum sangat berat juga. Dan pasti dimasukkan ke neraka jahanam. Tapi ya itu terserah Allah juga sih sebenarnya. Kita tidak pernah tahu apa balasan yang akan kita dapat terhadap pelaku. Dengan adanya larangan untuk membunuh ini membuat setiap manusia atau setiap orang itu tidak berani untuk melakukan pembunuhan karena balasannya sangat berat sekali. Misalnya pembunuhan sengaja itu kan harus membayar diyat mughaladoh, melakukan kifarah juga kan. Nah, itu kemudian kita mempelajari ini bisa mengetahui bahwa untuk memelihara ketentraman dan kedamaian itu kita juga harus mengetahui materi ini, meskipun materinya sedikit menakutkan mungkin ya gitu. Dan oleh karena itu kita bisa membuat atau meningkatkan rasa keamanan, kedamaian, dan ketentraman antar sesama karena adanya payung hukum Islam contohnya, ataupun ya di undang-undang pun juga dilarangkan melakukan pembunuhan karena ini adalah suatu perbuatan yang keji dan tidak terpuji di mata manusia maupun di mata Allah. Nah, seperti itu. Kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan hari ini adalah tentang pengertian pembunuhan itu menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian menurut istilah itu adalah menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja maupun tidak sengaja dengan alat yang mematikan ataupun tidak yang mematikan. Kemudian yang macam-macamnya ada 3, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan bersalah. Nah, kemudian hukumannya bagi tiap-tiap 3 macam ini, pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan bersalah ini ada berbeda-beda. Pembunuhan yang sengaja ini hukumnya itu dengan membayar, kalau keluarga tidak memaafkan itu dikisos atau dibunuh juga. Kemudian yang kalau keluarga memaafkan itu membayar diyat mughaladoh secara tunai dan juga melakukan kifarah. Kemudian yang pembunuhan tidak sengaja ini tidak dikisos tapi membayar diyat mughaladoh, boleh diangsur cara 1/3 3 tahun. Yang pembunuhan bersalah ini juga tidak dikisos tapi membayar diyat mukhafafah secara berangsur juga selama 3 tahun. Nah, pembunuhan secara berkelompok ini misalnya ada 1 orang yang dibunuh, itu
semua orang yang pelakunya itu dibunuh juga. Hikmah dari materi pembunuhan ini, contohnya ada melindungi dan menghormati setiap jiwa manusia. Setiap pelaku pembunuhan mendapatkan imbalan yang setimpal. Kemudian memelihara kedamaian dan ketentraman antar masyarakat, dan juga memberikan rasa takut terhadap perbuatan keji atau perbuatan tercela yang akan dilakukan. Nah, sekarang sudah saatnya, durasinya sudah mulai habis ya. Jadi saya mengingatkan, karena tadi saya sudah menyampaikan macam-macam pembunuhan itu, kalian itu saya berikan tugas untuk memberikan contoh-contoh dari ketiga macam hal tersebut, disertai dengan apa hukuman yang akan didapat dari contoh-contoh yang kalian buat. Dan ini ada hubungannya dengan materi selanjutnya yang akan kita bahas minggu depan tentang penganiayaan, kisos, diat, itu kan masih. Nah, itu saya kalian berikan tugas untuk mencari contoh dari 3 macam pembunuhan itu, dan berikan analisis hukumannya itu apa. Nanti minggu depan saya akan menilai dan kalian mempresentasikannya di depan kelas. Perwakilan saja 2 orang ya. Terima kasih atas waktunya, dan kita tutup dengan doa di dalam hati juga, agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk saat ini, masa depan, ataupun untuk kita sampaikan kepada orang lain juga. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti saya akan menjawabnya dengan alasan yang jelas tentunya. Jika saya belum bisa menjawab, nanti saya akan mencarinya dengan jawaban yang pantas dan baik dan benar. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.